Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up? What's down? What's right? What's left? Bisilat. Macam Uus pula. Rame kayak gini. Saya lagi di channelnya Drama Asia Series. Sebenarnya ini untuk admin channel ini, tapi saya mau bajak. Tolong yang sudah subscribe di unsubscribe ya. What? Oke kawan-kawan, di samping saya Jam kerja saya 8 bulan sia-sia lah. Unsubscribe semuanya. yang udah lama nunggu macam mana bentuk wajah admin Drama Asia Series. Tolong ini wajah nih, tolong. Zoom out lo nih, tolong. Ternyata tidak seberapa. Selamat datang Ustadz Hanan Ataki. Oke. Coba lucu gini. Oke, apa kabar? Yang bilang mirip admin apa? Drama series, drama apa sih? Series. Das ya? Ya, oke, sikat das. Yang bilang admin das mirip Hanan Ataki, komen di bawah ya. Oke. Baiklah, sampai di sini saja. Oke. Oke, sekarang apa nih? Mau nanya, Iya, mau nanya apa? ini kan Drama Asia Series ini udah 1000 subscriber. Ya, alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Ternyata Terima biasa kasih. saja. Selamat ya. Oke, terima kasih. Sudah sampai 1000 lebih ya. Alhamdulillah lah. Berarti AdSense masuk. Kalau persyaratan AdSense sih masuk ya. 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah ini kan film Drama Asia Series, kan film orang nih. Iya, film orang. Ngaku dong. Ya ngaku lah. Ngaku dong, masa nggak ngaku? Nih kan Drama Asia Series ini kan film orang. Iya. Gimana tentang copyright? Copyright. Oke, kalau dari pihak YouTube sih masalah copyright itu, sebelum kita mengupload video ini ke channel kan, sudah disediakan fiturnya untuk menghapus bagian-bagian yang terkena dampak copyright. Atau ketika kita upload dulu, kemudian dapat laporan dari YouTube kalau video ini ada copyright-nya, ada dari bantuan dari YouTube untuk mentrim bagian-bagian yang ada Copyright. klaim copyright ini. Terus yang misal detik sekian sampai detik sekian ada copyright, itu di delete. Jadi ditrim, dihapus, dipotong, kemudian nanti yang tampil video itu juga, tapi yang copyright-nya sudah dihapus, sudah hilang. Itu dihapus video sama audio atau audio? Kalau klaim copyright ini kan ada dua ya, audio sama Video. sama videonya. Kalau audionya yang diklaim copyright ya bisa kita hapus, bisa kita ganti dengan suara yang lain, atau kita bisu kan, kita senyapkan, jadi nggak ada suara di bagian yang ada copyright tadi. Di silent ya. Kalau di videonya hanya dua pilihan, mau ditrim atau disengketakan. Tapi apa yang mau disengketakan itu video orang kan? Jadi orang yang disengketakan, orang yang punya. enggak, ketika kita upload video ini ada copyright-nya. Jadi laporan dari YouTube itu video ini tidak bisa dipublikkan karena ada copyright-nya. Jadi YouTube memberikan bantuan, video ini mau ditrim atau dipotong atau mau disengketakan. Kita nggak bisa mensengketakan karena itu bukan video original kita kan. Oh, I see. Ya, Itu jadi, untuk ke kita. Ya, jadi harus kita trim. Mohon maaf ya kalau yang subscribernya orang Indonesia banget, karena saya nih orang Kalbar.
Jadi kita pakai bahasa Melayu. Tak apa bang ya? Oke, nggak masalah. Sama kita kan juga orang Kalbar. Apa kan banyak nih drama Asia lain nih. Mm-mm. Hentai. kan Itu bentar. Ini bentar ya. Ini perlu diluruskan. bentar. Bentar, ini perlu Oke, diluruskan. Oke. Sejak kapan hentai menjadi drama? No. Ente belum ngeliat hentai. Iya sih. Yuk, bentar. Ya, Setelah ini kita lihat hentai. Dramanya banyak. Oke, kirikan link ya. Kenapa Osin? Oke, kalau Bukan drama Asia. bukan kenapa harus Osin, enggak drama Asia yang lain ya. Kalau drama Asia kan banyak ya, dari Korea, Hong Kong ataupun Jepang. Indonesia kan Asia. Ya, Asia juga. Tapi kalau saya ngambil drama Asia Osin. Ini Osin dari mana? Osin itu dari Jepang. Osin itu dari Jepang. Bro, What? Jepang menjajah Indonesia. Anda tidak nasionalis. Wow. Anti Pancasila. Tolong Kapolri diciduk. Ini kantor DPRD nih, besok mahasiswa loh. Oke, kenapa Osin? Oke, kenapa Osin? Yang membuat saya ingin upload konten Osin ini, yang pertama itu film Osin ini jalan ceritanya bagus, jalan ceritanya mendidik. Jadi drama Asia lain tidak bagus. Bukan berarti drama Asia lain tidak bagus, tapi kalau Osin ini jadi lebih natural, menjelaskan tentang bagaimana kehidupan Jepang pada masa tahun 1908 awal 1908. 1908. Film ini dirilis dipublish. Latar belakang cerita ini mengambil tahun 1908 dan film ini dirilis tahun 1983. Dan pernah tayang di Indonesia di TVRI. 1983. Saya belum lahir, bro. Ya, saya juga belum lahir. Itu dirilisnya. Kan itu dan tua. Pak. Serius ini. Ini seandainya 20 menit jadi 3 menit ini. Oke, lanjut. Oke. Film ini dirilis tahun 1983 dan pernah tayang di Indonesia tahun 1986. 1986. Saya nontonnya itu pada tahun 93. Itu udah lahir berarti itu. Udah 93. Udah bisa nonton film berarti SD. Saya belum lahir berarti. Bocah. Nampak sekali. Sudah tua. Oke. Terus. Oke, 93. Film Osin ini jalan ceritanya bagus, mendidik, kemudian bagaimana cara manusia itu untuk berkorban, berjuang dalam hidup, disiplin dengan pantang menyerah dalam menghadapi masalah hidupnya dia. Itu yang membuat Osin ini nama orang. yang mengalami kejadian seperti ini ada orangnya. Orang Jepang juga. Tapi bukan perempuan, tapi laki-laki. Dia jalan cerita Osin ini sedikit banyak mengambil jalan cerita dari tokoh ini yang Jepang. Yang dia menjalani dari hidup yang susah dan sekarang sukses. Osin. Ya, jadi Osin ini Osin itu tokoh fiktif, tapi jalan ceritanya mengambil dari cerita kisah nyatanya, kisah aslinya, real gitu. Semi dokumenter lah gitu. Ya, semi dokumenter kayak gitu. Bagus nih film Osin. Jadi kalau ya bagus lah, inti yang upload drama series. Bagus. Gimana tak bagus? Ya, Saya sih malas lah. Ya kalau nggak bagus ya nggak mungkin sampai ya itulah. Nah, terus gini. Osin ini ada kisah apa? Kisah pribadi ke apa? Osin. Okay. Soalnya kan masih banyak nih. Ya. Kalau drama Asia lain gitu. Benar. Kalau Osin ini kan karena kita nonton dari kecil ya. Dari tahun 90-an kita nonton Osin. Ketika kita nonton Osin yang di tahun sekarang, secara nggak langsung kan membuat kita flashback ke masa lalu. Saat kita nonton ini, di rumah kita ada siapa? Ada orang tua kita, ada saudara kita. Ya kita bisa ngumpul semua ya. Sekarang kan kita waktu sekarang kan ya ada mungkin yang sudah meninggal. Ya sedikit banyak nonton Osin pada waktu sekarang ini membuat flashback kenangan masa-masa lalu. Bukan hanya untuk saya, mungkin bagi penonton yang lain juga punya kenangan tersendiri dari film Osin ini. Seperti itu. Kan drama Asia banyak nih.
Oke. Emang drama Asia itu yang banyak tuh. Osin. Aku kan nggak tahu nih Osin ini gimana. Coba. Gimana lah buat aku tertarik untuk nonton Osin. Oke. Walaupun di channel lain bisa. Pertanyaan yang kurang ajar. Aku akan cari channel lain yang upload Osin. Oke, kalau ditanya apa sih yang membuat orang pengen nonton film Osin gitu ya? Gitu juga. Kalau pengen nonton film Osin, apa sih yang buat ketertarikan untuk nonton film Osin itu? Pertama itu jalan cerita. Jalan cerita, kalau menonton cerita Osin ini penggal-penggal tanpa dari awal memang susah. Gitu juga kalau namanya film-film kan, kalau dari awal kalau nonton hanya setengah, kita nggak tahu jalan cerita seperti apa. Ini Osin ini latar belakang di tahun 1908. Pada masa itu orang Jepang itu anak-anak kecil pada umur 10 tahun sampai 15 tahun itu sudah diwajibkan untuk kerja. Karena Jepang pada masa kekaisaran Meiji ya. Itu masih susah dalam arti ekonomi mereka susah, kemudian kehidupan mereka susah. Jadi pekerjaan mereka itu hanya ladang, mengurus ladang orang, bagi dua setelah hasil panen. Dan situ Osin ini pada umur 7 tahun, karena orang tuanya nih banyak anak. Kalau anaknya nggak disuruh kerja ke tempat lain. Osin berapa saudara? Osin di film ini diceritakan dia memiliki saudara itu ada 5. Ada 5 saudara. Dan dia, kalau bahasa kita ya, dia tuh anak ketiga dari terakhir. 5. Oh iya, berarti ada 2 orang. Ada 2 lagi yang di bawah dia. Osin pada umur 7 tahun, ya seorang anak tuh ingin sekolah atau apa, ingin bermain ya, tapi disuruh untuk kerja. Kerja di kontrak selama 2 tahun, kontrak kerja 2 tahun hanya dibayar dengan 1 karung beras. Per 2 tahun. Allahu Akbar. Itu masa Jepang dulu. Anak kecil kerja untuk 2 tahun dibayar hanya 1 karung beras. 2 tahun. 2 tahun. Dan itu dikirim dulu berasnya. Beras itu setelah sampai ke rumahnya, kemudian dia berangkat kerja selama 2 tahun. 2 tahun dia kerja, di situ dia karena masih kecil disiksa, diomelin karena dia masih kecil kan, masih belum kepikiran untuk bekerja, inginnya bermain. Kerja, akhirnya dia melarikan diri. Ketemu sama seorang pemberontak lah bahasanya. Baik, pemberontak ini aja yang mengajar Osin membaca, berhitung dan belajar lah. Nah, di situ Osin pada umur itu sudah belajar kayak gitu, dia kembali lagi ke rumahnya dan berangkat lagi kerja selama 15 tahun. Wow. 4 karung setengah. Udah hitungannya udah 4 karung setengah. Kalau 2 tahun itu kan dapat 1 karung ya. Berarti 2 karung. Kalau ketika dia kerja di daerah kota yang nama Sakata gitu ya. Itu dia kerja di sana selama 15 tahun. Ya mungkin dia mendapat bayaran beras. Pertama mendapat bayaran 2 karung beras. Kontrak pertama dia. Diantar ke rumahnya dulu, dibayar 2 karung beras. Dan setelah itu dia kerja situ terus, ya akhirnya nggak pakai beras lagi, mungkin udah pakai uang atau apa. Ya itulah berlanjut sampai dia remaja. Nggak pakai data kuota gitu. Pengen pakai data kuota tuh pengen. Dibayar pakai data kan? Iya. Mumpung lagi pandemi ya. Jepang. Berarti Jepang nih bukan hanya keras ke daerah yang dijajah, dengan masyarakatnya sendiri pun. Emang Jepang itu kan identiknya kan keras, disiplinnya kan kuat. Jadi kalau kita membandingkan antara Indonesia sama Jepang, tentang masalah disiplin kita jauh. Jauh sekali. Disiplin kita jauh. Kalau masalah tata krama kita juga jauh. Walaupun tata krama, yang nama tata krama ini ya, Indonesia kan dikenal dengan tata krama yang baik ya. Iya kali. Ya, katanya sih Indonesia dikenal dengan tata krama yang baik. Tapi kalau
Kalau ini pendapat pribadi saya ya. Kalau pendapat pribadi saya kalau Indonesia dibandingkan dengan Jepang, Indonesia kalah sama Jepang, jelas. Kita nggak bahas teknologi lah, kita tentang masalah tata krama, kesopanan, ketertiban, kita jauh. Itu waktu Osin berangkat kemana? Sakata. Itu kakek Sugiono udah ada belum tuh? Kakek Sugiono pada masa itu dia masih bentuknya bentuk benih. Ente tahu dak kakek Sugiono nih? Tahu dak kakek Sugiono nih? Tapi kok Sugiono aku tahu. Tahu ya? Berarti udah pernah nonton. Sekilas lah, lewat lubang pipit tuh. Oh gitu. Jadi ya itu mungkin sekedar cerita pendeknya aja lah. Jadi Osin ini ceritakan tentang sosok Osin yang dari kecil, yang hidupnya keras. Iya. Endingnya dia besar. Endingnya sampai tua. Sampai umur 80-an tahun. Dia bentuk gerben. Enggak. No. Oh, bukan gitu konsepnya tuh. Enggak gitu konsepnya. Tapi yang pasti Osin sampai selesai dia akan dewasa. Sampai tua, sampai nenek. Oh, punya anak punya cucu. Osin Junior. Iya. Bukan Osin Junior lagi lah. Ya bisa dikatakan Osin Junior lah. Ente nonton Osin kan pasti enggak hanya satu kali berarti kan? Iya. Mungkin berulang-ulang kan? Berulang-ulang. Ya karena pelajaran hidupnya bagus. Oh gitu. Ya, pelajaran hidupnya bagus. Jadi untuk kita memahami gimana sih yang namanya orang berjuang dalam hidup itu seperti apa ya. Sedikit banyak ngambil contohnya dari film Osin. Bagaimana cara untuk menghargai orang lain? Bagaimana caranya ketika direndahkan orang lain, bagaimana cara kita menyingkapinya, itu semuanya kayaknya intinya film Osin ini komplit untuk mengajarkan orang itu pola hidup yang baik. Bagaimana dia harus berjuang untuk memperjuangkan hidupnya kayak gitu. Itu yang ya ketika lagi lemah, ketika lagi kita down ya kadang-kadang saya nontonnya Osin. Oh gitu. Serius. Oke. Bagi kalian yang masih galau putus cinta, boleh minum ya, sponsor ya. boleh. Itu pasang udah diminum lah? Belum. Udah tuh. Yang Yang mana punya saya punya ente nih? punya saya masih banyak lah. Tuh. Itu Mang Om Melayu. Om Melayu, pokok dia yang paling banyak. Iyalah. Bini dia yang paling cantik. Iyalah. Moto dia yang paling bagus. Oh, harus. Tuh, Om Melayu tuh. Nah, katanya ente buat Osin ini, buat di channel YouTube ini hanya sekedar untuk cari jodoh karena ente belum nikah. Itu baru Benar. Itu baru Hah? baru diketik bangsat. Kan enggak ada. Betul lah, betul. Benar, bukan. Enggak. Itu rumor yang enggak ada akhlak gitu. Enggak ada. Enggak ada akhlak. Osin sampai 297. Itu per episode berapa menit sih? 15. Memang dipatok 15. Emang per episode dia dari tayangan aslinya emang 15 menit. Jadi ente ngupload tetap 15 menit. Ya tergantung, kalau misalnya episode ini ketika dia upload tidak ada gangguan, tidak ada potongan copyright 15. Tapi ketika ada copyright-nya diklaim ya mungkin ada potong berapa menit atau 2 menit gitu. Selanjutnya lagi gitu. Berarti mundur lah. Misalnya kalau 200 berapa tadi? 97. 297 kalau ada satu episode yang dibagi 2 jadi 298. Oh enggak kayak gitu. Oh, I see. Jadi episodenya tetap di judul, tapi ini part. Iya, part. Oh, oke. Partnya. Jadi setiap kali upload itu episode pertama, apalagi episode kedua gitu loh. Kalau misalnya episode yang diupload ini ada copyright-nya banyak, klaimnya mungkin ada sampai 6 atau 7 menit. Berarti kan sisanya kan pendek tuh, sekitar 7 menit atau 6 menit ya. Dia upload lagi. Enggak. Jadi fullnya
di episode yang kena copyright nih, misal yang kena copyright nih episode 3. Jadi kalau saatnya ditayangkan, setelah dipotong mungkin dapatnya sekitar 5 menit. Berarti kan hilang 10 menit ya. Ya. Nah, jadi yang 5 menit tetap ditayangkan, dan untuk full yang 15 menit itu saya sisipkan linknya. Link di deskripsi yang dimana nanti orang itu bisa nontonnya di Google Drive atau di Dailymotion. Seperti itu. Jadi mereka tetap nonton fullnya, tapi nggak di YouTube lagi, tapi di situs lain. Oh gitu. Dibuka link barunya. Oke. Nah ini balik ke tujuan. Ada 2 tujuan kalau saya ngelihat. Pertama untuk mengingatkan tentang film ini betapa bagusnya. Yang kedua untuk AdSense. Oh ya. Jujur, antara 2 nih. Antara AdSense dan kualitas film ini ya. Oke. Terserah lah mau yang bagaimana. Ya kalau seandainya pilih AdSense dan kualitas, ya kita sebenarnya ini mau jawab serius apa bercanda sih? Ya, serius. Oke. Nih, aku duduk serius nih. Oke, kalau duduk serius itu juga serius. Jadi kalau seandainya AdSense YouTube dari konten kita ini, ya itu kan tergantung bagaimana penonton menikmati video kita. Enggak. Simple ya lah. Oke, simple. Yang A atau yang B? Yang B AdSense, yang A untuk mengingat masa lalu, untuk ngasih tahu betapa OSIN ini bagus. Oke. Ini serius nih ya? A sih. Wih. Serius. Beneran serius. Mumpung belum AdSense, yang subscribe tetap pertahankan di 999 supaya tak ada AdSense. 999. Gampang kok. Saya buat email baru. 1000. Oh, anak didik Hatta Halilintar dong. Aduh. Sungguh obrolan menarik sekali. Setelah ini betul nih. Okay. Setelah 200, aku lupa terus nih. 297. Ini mau dikemana kan nih channelnya? Oke, mungkin kalau seandainya sudah selesai tuntas ya. Didonasikan kayak Reza Arab, Octavian. Apa? Belum. Nanti kalau udah kayak seperti itu baru didonasikan untuk orang-orang. Kalau udah kaya. Ya kayak kurang mampu. Siapa yang kurang mampu nanti didonasikan channel itu. Dan khawatir. Nomor HP catat aja terus. Tak mampu. Lanjut terus. Didonasikan kaki Anda betul. Gampang. Mau dibawa kemana nih? Oke, kalau untuk kedepannya setelah channel OSIN ini tamat ya, tuntas. Channel ini tetap dengan tayang-tayangan drama Asia, tapi lebih ngambil tentang drama Asia yang zaman dahulu, yang dimana membuat orang flashback dengan kenangan mereka masing-masing. Terserah kenangan seperti apa, yang penting kita membuat film yang menampilkan film dulu, tapi tidak seperti yang sekarang, karena biasanya kena konten yang berulang atau bagaimana, tapi mungkin seperti model reaction. Kita menampilkan beberapa klip dari film ini. Kemudian di situ saya berikan narasi atau sekedar ya seperti orang reaksi apa sih film ini bagaimana. Gitu. Ya seperti itu reaksi. Tapi kan nanti orang bingung mau nonton di mana. Nah, untuk kembali nontonnya seperti yang sebelumnya, nanti akan disertakan linknya. Oh gitu. Linknya akan linknya nanti kan di deskripsinya kan ada nanti. Nah, dicantumkan di description. Ya di deskripsi. Jadi di video itu kita hanya reaksi aja. Film ini bagus untuk ditonton, latar belakang seperti ini, kita memberikan narasinya, apa jalan ceritanya. Kalau yang penasaran menonton, silakan klik di link yang ada di deskripsi. Oh, gitu. Mungkin itu bisa filmnya di Google Drive atau di Dailymotion. Berarti di download gitulah ya? Enggak. Itu kalau masalah download terserah orang ya. Mau dia download ataupun dia mau nonton di streaming enggak masalah. Bebas, itu hak mereka. Yang penting film ini setelah kita review, setelah kita reaksi kan, terserah mereka. Kalau mereka penasaran, mereka nonton. Ingin tahu. Oke. Itu. Ya itu kedepannya dari channel ini. Enggak pengen buat ngerotal kayak saya?
pengen buat murotal. Kasihan nanti Anda nggak ada job. Meremehkan sekali ya Anda. Nggak baik juga dalam agama tuh mengambil kerjaan orang lain, kasihan. Oh gitu. Boleh makan? Bismillah, boleh. Mengambil makanan orang lain juga dalam agama. Loh, bilang boleh makan. Oh, boleh. Silakan. Halalan thayyiban mubarakan fi. Sebelum closing, Oke, sebelum closing. apa yang mau ente sampaikan Oh iya. ke apa? Oh iya, emang benar nih ada nih. Ada yang ini sebelum closing ya. Mungkin nanti kan ada pembaharuan dari channel Drama Asia Series ya. Karena di support dari kalian semua. Situ saya sih mengucapkan terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak atas support kalian semua itu. Nah, jadi beberapa hari kemudian dapat informasi dari pihak YouTube. Nah, ada konten yang sifatnya berulang dan juga emang video ini kan bukan milik pribadi, pribadi dari channel ini tapi milik perusahaannya. Jadi terkena copyright. Maka dari itu kelanjutannya mungkin saya akan menghapus sebagian besar dari video-video yang telah ditayangkan. Dan untuk episode selanjutnya maupun episode yang sebelumnya ini akan saya berikan seperti biasa linknya ketika saya membuat konten baru, mereview drama Ocean yang selanjutnya. Itu akan saya berikan link untuk menonton di Google Drive ataupun di Dailymotion untuk episode yang akan saya tayangkan ini. Itu saja sih. Nah, tapi jangan khawatir, untuk episode sebelumnya juga bakal saya berikan link-linknya. Bagi yang tidak ingin kelewatan seperti apa sih cerita Osin dari pertamanya, seperti itu. Yang jelas drama Asia series Osin ini dituntaskan dari episode pertama sampai episode terakhir. Itu saja. Dan saya minta maaf kalau saya harus menghapus sebagian besar dari video-video ini. Itu aja sih. Ada link. Iya, tapi setelah dihapus ada link. Ya, setelah dihapus nanti linknya ada. Nanti linknya link hentai. No. Bukan. Link No. link Omnibus Law. Ya, Omnibus Law. STM bergerak. Undang-undang Cipta Kerja. Iya, Cipta Kerja. Oke, sip. Oke. Yang jelas bagi yang belum menonton ini tetap akan menonton kelanjutannya, mungkin tidak di channel ini, tapi mungkin di situs lain ataupun bisa cek di Google Drive seperti itu. Dari episode pertama sampai episode 182, karena kemungkinan untuk konten selanjutnya hanya disisakan 1 atau 2 video. Oh gitu? Ya, karena nggak masalah sih, videonya nggak terlalu banyak nggak masalah. Itu memang permintaan dari YouTube, disuruh dihapus. Itu kalau ya permintaan dari YouTube tuh untuk menghapus video yang terkena dampak itu. Tapi video mana yang mau dihapus itu kembalinya ke kita yang punya channelnya. Jadi demi biar nggak istilah tuh nggak dapat teguran lagi, kita hapus saja. Tapi walaupun kita mengurangi jam tayangnya, tapi setidaknya orang-orang tetap dapat nonton film Osin ini dengan link-link yang akan saya berikan nanti di konten selanjutnya. Karena konten selanjutnya kan sifatnya kan seperti reaksi tadi. Oh, itu episode ini menceritakan tentang ini, narasinya seperti ini. Udah, kemudian jika ingin menonton atau mendownload episode ini, silakan klik link yang ada di deskripsi. Oh gitu. Berarti setelah video ini tayang ya? Ya, mungkin setelah video ini tayang kali. Setelah video ini tayang, di deskripsinya mungkin langsung ada link Osin episode 183. Susah, Wak. Susahnya? Enak nonton tuh di YouTube. Iya, emang enak di YouTube. Kalau itu konten kita yang pribadi. Tapi kalau kita milik punya orang lain kan susah juga. Makanya murotal tuh. Iya, kalau ingin murotal ke Rudy Albugizi channel. Ya boleh. Kunjungi juga channelnya Rudy Albugizi. Wow. Soal murotal, ya keren. Walaupun sebagian dari konten beliau ini mengambil puisi dari saya, tapi nggak apa-apa. Satu
puisi dari saya, nggak masalah mau 1, 2 itu puisi dari saya. Kata sebagian tadi, cuma 1. Iya, ide dari semua puisi itu dari saya. Anda cuma melanjutkannya saja. Itu pun nggak mentah-mentah puisi itu langsung direkod. Puisi itu di telepon. Oke. Kita clearkan di sini. Oke, kita clearkan di sini, oke. Jadi beliau punya hanya ungkapan. Iya. Isinya tentang sajak lah ya. Iya, tentang sajak. Sajak lah ya. Saat itu 17 Agustusan. Iya. Saya minta bantu. Kita collab. Oke. Minta buatkan puisi dong. Saya bacakan narasinya. Jam 4 saya telepon. Jam 8 udah kirim balik tuh puisi. Mantap ya. Iya, mantap dong. Namanya juga pujangga kok. Tapi setelah itu jam 8 saya terima puisi. Jelek, Bos. Oke, sekarang udah minta tolong di Wina. Oke. Itu penjelasan tak terima dia. Setelah itu saya ubah. Digubah 90%. Sisa 10% tuh. Oke, berarti dengan penjelasan ini collab kita selesai ya. Jangan dong. Jangan baperan gitu lah. Oke, back to Austin, boleh? Oke, Austin. Oke. Terus? Udah selesai ya? Berarti udah kita closing. Oke, closing. Bentar, sebelum closing. Ente serius nih? Bukan mau nyari jodoh nih di konten nih. Gimana nyari jodoh di konten tuh gimana sih caranya? Subscriber kan 1000 tuh. Masa 1000 tuh tak ada? Ini dunia maya loh. Enggak, dunia Tuhan yang buat. Maya tuh di Ketapang. Apa sih di Rasawa dan di Rasawa? Maya Rasawa juga. Udah tuh ada Maya di Rasawa. Enggak, masih baru SMA kemarin. Sekarang aja kerja di manis-manis. Apa jadi Maya nih? Tah. Austin. Tapi enggak ya, bukan ya? Enggak. Intinya drama Austin ini untuk memberikan kita motivasi hidup lah. Semangat hidup, bekerja, berkorban, berjuang dalam hidup, bekerja keras, dan jangan pantang menyerah lah. Dan kemudian juga di video ini untuk mengembalikan kenang-kenangan bagi yang menontonnya. Karena film lama ya. Film lama, otomatis yang menonton pasti memiliki kenangan tersendiri. Dan saya sangat senang ya ketika ada yang nonton kemudian berkomentar, wah ini film ini membuat kenangan saya kembali, masih teringat sama orang tua yang sudah meninggal atau apa. Di situ kita bisa tahu bahwasanya film ini ada nilai tersendiri bagi yang menontonnya. Seperti itu. Dan itu membuat saya senang juga. Bahwasanya film ini ternyata bukan hanya dinikmati beberapa orang aja, tapi banyak orang di luar sana yang juga suka dengan film Austin, jalan ceritanya, dan memiliki kenangan di film itu sendiri. Itu. Ya, oke lah. Oke. Selesai ya? Oke, terima kasih ya. Oke, sip. Sampai di sini saya baca drama Asia series. Setelah ini mungkin silakan berkreasi, berkarya. Jadi ini diinterogasi ya. Kalau mau ada klarifikasi lagi, tak masalah undang saya, tapi mungkin ke depan agak mahal. Jadi siap-siapkan budget tuh. Oke. Biar katanya yang modal dikit ya. Tuh. Oke. Sip. Oke Ya. Makasih. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Semoga sukses lah, semoga sehat selalu. Dan terima kasih atas supportnya selama ini. Saya Mimin dari channel Drama Asia Series. Arif. Ya, nama saya Arif. Beliau nggak usah disebut lah. Oke, dikasih di description ya. Oke, nanti lihat aja di video ini channel YouTube beliau. Murotal ya, Al-Quran ya. Enggak sih, enggak hanya murotal, Ya, banyak nanti. Oke, kita nggak perlu ngabisin durasi lah untuk bahas yang nggak penting dulu. Jadi untuk yang ini Drama Asia Series itu saja. Terima kasih banyak. Oke, sip. Ya, sama-sama.
nggak bisa sampai 1000, nggak bisa sampai seperti ini jika bukan dukungan kalian semua. Iya betul. Maka dari itu, sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada giveaway. Giveaway.